Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kita masuk ke materi kedua di bab yang kedua, yaitu tentang kedudukan titik, garis, dan lingkaran terhadap lingkaran. Ada 3 materi yang akan kita bahas ya, kedudukan titik terhadap lingkaran, kedudukan garis terhadap lingkaran, dan kedudukan lingkaran terhadap lingkaran lain. Yang pertama, apabila ada lingkaran L berpusat di P, A, B dan berjari-jari R, jarak antara titik A terhadap pusat lingkaran adalah X1 min A dikuadratkan plus Y1 min B dikuadratkan, kemudian diakar. Nah, nanti apabila kalian menemukan D-nya itu kurang dari R, berarti titik A-nya terletak di dalam lingkaran. Apabila D-nya sama dengan R, titik A-nya terletak pada lingkaran, dan apabila D-nya lebih dari R, titik A-nya terletak di luar lingkaran. Nah, ini kategori untuk kedudukan titik terhadap lingkaran. Kemudian kedudukan garis terhadap lingkaran L berpusat di P, A, B dan berjari-jari R, jarak garis G, PX plus QY plus S sama dengan 0 terhadap pusat lingkaran adalah D sama dengan nilai mutlak dari P dikalikan A ditambah Q dikalikan B ditambah S dibagi dengan akar P kuadrat plus Q kuadrat. Hasilnya harus bilangan positif karena dia berada di nilai mutlak. Nah, nanti apabila D-nya kurang dari R, garis G memotong lingkaran L di 2 titik. Apabila D-nya itu sama dengan R, berarti garis G-nya menyinggung lingkaran L. Apabila D-nya lebih dari R, garis G tidak memotong lingkaran. Jadi antara kedudukan titik terhadap garis, kategorinya berbeda-beda ya. Harus kalian perhatikan, kalian pahami, jangan sampai keliru. Nah, untuk kedudukan lingkaran terhadap lingkaran lain, di sini pakainya D-nya sama dengan MN, yaitu titik pusat N nanti dikurangi dengan titik pusat N di akar. Nah, ini kategorinya ada 6. Apabila D-nya sama dengan 0, kedua lingkaran sepusat. Apabila D-nya kurang dari selisih antara kedua jari-jari, lingkaran kecil terletak di lingkaran besar. Kemudian D-nya sama dengan selisih kedua jari-jari, kedua lingkaran bersinggungan di dalam. Apabila D-nya di antara selisih dan penjumlahan kedua jari-jari, kedua lingkaran itu saling berpotongan. Nah, apabila D-nya sama dengan penjumlahan kedua jari-jari, kedua lingkaran bersinggungan di luar. Apabila D-nya lebih dari penjumlahan jari-jari, kedua lingkaran tidak berpotongan atau saling lepas. Nah, contohnya yang pertama, koordinat titik K min 3, 4, tentukan kedudukan titik K terhadap lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 36. Nah, dari sini kalian menemukan titik pusatnya adalah di titik O, 0,0, kemudian jari-jarinya adalah akar dari 36, yaitu 6. Sehingga D-nya kita substitusikan ke rumusnya, X1-nya min 3, A-nya 0, Y1-nya 4, B-nya 0, sehingga ketemu akar 25, yaitu D-nya 5, sehingga D-nya itu kurang dari R, 5 kurang dari 6, maka titik A terletak di dalam lingkaran. Nah, yang kedua, apabila garis H, X plus 7Y plus 10 sama dengan 0 dan lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat min 2X min 4Y min 20 sama dengan 0, tunjukkan bahwa garis H memotong lingkaran L di 2 titik. Tadi syaratnya, apabila dia memotong di 2 titik, berarti D-nya bagaimana? D-nya itu kurang dari R. Nah, kita buktikan. Dari lingkaran ini, persamaan lingkaran ini kita dapatkan titik pusatnya adalah 1,2, jari-jarinya 5. Ini dari mana? Dari materi sebelumnya. Kalian bisa lihat lagi cara menemukan titik pusat dan jari-jari suatu persamaan lingkaran. Kemudian kita substitusikan ke rumus D untuk kedudukan garis. Ketemu hasilnya adalah 5/2 akar 2. Sehingga terbukti bahwa D-nya itu kurang dari R. D-nya 5/2 akar 2, R-nya adalah 5. Sehingga jawabannya terbukti. Yang ketiga, tentukan kedudukan lingkaran A, X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 16 terhadap lingkaran B, X kuadrat plus Y kuadrat min 12X min 6Y plus 41 sama dengan 0. Pertama kita cari pusat dan jari-jarinya dulu terhadap dua lingkaran ini ya. Yang pertama pusatnya di O, 0,0, jari-jarinya 4. Kemudian yang kedua pusatnya adalah 6,3 dan jari-jarinya 2. Kemudian kita cari D-nya, yaitu jarak antara kedua titik pusatnya. Di sini 6 min 0 dikuadratkan plus 3 min 0 dikuadratkan. Hasilnya adalah akar 45 atau 3 akar 5. Di sini kalian menemukan bahwa 3 akar 5 ini lebih dari penjumlahan jari-jari. 3 akar 5 ini lebih dari R1 plus R2. Sehingga kedua lingkaran tersebut tidak berpotongan atau saling lepas. Nah,
Silahkan kalian bisa lihat contoh soal di LKS. Di situ menggunakan cara-cara yang berbeda dari yang Bu Anis jelaskan. Silahkan kalian boleh pakai caranya Bu Anis, boleh pakai cara yang di buku. Yang menurut kalian paling mudah dan paling kalian pahami yang mana, gitu. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.